Ya, hari ini saya pertama silaturahmi dengan teman-teman di Polda. Kedua, saya tentunya memohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah, ya, dan bisa bebas nih sekarang nih, ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak polisian tadi, ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak kepolisian, karena Bapak kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah, dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses, ya. Dan saya ya kalau pasti maafkan ya pasti maafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya Rian itu, dan ya lebih kemanusiawian aja. Kalau saya hari ini nih, malam ini mau ke rumah nih atau besok gitu ya, jadi saya belum tahu gitu ya, tergantung istri saya aja, saya mau ajak gitu. Tapi Mas Eko, ini kan bisa dibilang rumah kamu ini kan hasil dari kerja keras kamu sebagai seorang pelawak, sudah bertahun-tahun terus hancur karena satu dan lain tindakan teman-teman DPR juga. Bisa dibilang ini kan hasil kerja keras kamu. Ya. Itu gimana? Ya jujur, ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas?
total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana kedepannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga cukup lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas Eko? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama dengan keluarga. Mas, terkait Mas Eko ini kan imbasnya kan jadi dinonaktifkan dari anggota DPR. Apalagi urusan itu udah saya serahkan kepada partai politik aja. Saya udah nggak ngurusin yang lain. Yang penting sekarang adalah saya dekat sama keluarga saya aja. Saya lillahi ta'ala, saya serahkan semuanya. Saya sebagai baik anggota dewan atau sebagai apa, saya serahkan kepada ketum saya Pak Zulkifli Hasan, dan saya sekarang ingin lebih memperbaiki psikologis anak-anak saya, memperbaiki psikologis istri saya. Itu yang lebih penting. Semuanya ya lebih untuk keluarga aja. akan tetap berpolitik atau mundur dari politik? Udah saya serahkan semuanya sama partai politik saya sekarang lebih ke keluarga aja, lebih ke keluarga. Berarti bisa sekarang lebih ikhlas atau sekarang bareng-bareng? Ya kalau bicara ikhlas ya tentunya awal-awal tentunya ada rasa kecewa, tetapi sekarang saya ikhlaskan semuanya. Saya ingin ya merefleksikan diri saya untuk lebih baik lagi. Mungkin ada yang kecewa dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi Mas, diinfokan dari partai politik ketika dinonaktifkan itu seperti apa sih Mas? Udah terserah. Saya yang penting udah sekarang dekat sama keluarga aja ya. Mas, tapi kan ini baru pertama kali muncul setelah Iya. Selain karena Rian, apa yang membuat Mas Eko akhirnya Muncul ke publik? Muncul. Dan kemarin juga banyak yang bilang Mas Eko ngumpet di luar negeri. Ngumpet di luar negeri gitu ya. Rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Mau keluar negeri gimana ceritanya? Itu satu. Terus kedua, kenapa saya memberanikan diri? Ya karena saya lihat ya karena Rian itu aja, benar. Karena saya lihat Rian ya tanggung jawab saya gitu ya. Ada orang yang sudah baik, terus tiba-tiba kok saya melepas gitu aja. Saya dapat supporting dari Fiona, harus. Tapi memang jujur, saya hari ini keluar ke Polda tuh karena Rian. Nggak ada apa-apa lagi ya, karena saya ngeliat Rian niat baik ngurusin kucing saya. Saat kejadian pun juga sebenarnya saya lebih konsen ngurusin kucing-kucing saya. Jadi pada saat kejadian itu sekeluarga tuh mindahin kucing, nggak mindahin baju apa segala macam. Itu langsung kita bawa ke pet shop, kita bawa ke penitipan kucing dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya 5 yang lepas dan salah satunya yang di Rian tersebut. Mas, kalau Mas Eko tadi bilang semua kucing sudah diamankan ke pet shop, saya juga pencinta kucing, saya sempat kesal juga sama Mas Eko. Kenapa yang satu ditinggal Mas?
bukan satu lepas. Dia kan ada kucing kan ada yang dalam kondisi panik begitu ya, apalagi mereka ada yang loncat, ada yang segala macam gitu. Itu dicari 5 tuh, sampai tim saya tuh sampai ada yang udah kerusuhan masuk, sampai masih nyari-nyari kucing gitu. Bahkan ada 2 yang akhirnya karena dia baru melahirkan akhirnya meninggal di tempat gitu ya. Itu sangat saya sayangkan sekali gitu. Jadi kami tuh semuanya adalah konsen ke kucing, konsen dengan burungnya Naila, konsen dengan kadalnya Naila. Itu jadi kita tuh sekarang kemarin pas saat kejadian nggak ngurusin apa-apa. Jadi kita cuma ngurusin kucing-kucing itu, menyelamatkan kucing itu gitu. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.